Ini sudah masuk? Sudah masuk ya Pak? Sudah rekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di rumah sehat-sehat saja ya. Amin. Sampai sekarang kita masih belum bisa belajar tatap muka karena kondisi kita yang masih dalam masa pandemi COVID ini. Kalian belum bisa masuk ke pesantren. Jaga kesehatan di rumah baik-baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Nur Ainia. Ayo Mbak Nur Ainia, dipimpin doanya. Oke, yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Kelihatannya sudah masuk semua yaitu ya. Enggak ada yang izin, anak-anak? Ya, saya hitung sudah genap. Tidak ada yang izin. Mari kita teruskan pembelajaran kali ini. Kalau pelajaran kemarin kita masih menjelaskan tentang pengertian sholat jamaah dan hukum sholat jamaah. Masih ingat apa itu sholat jamaah, anak-anak? Ayo, apa? Bersama-sama. Iya, sholat yang dilakukan bersama-sama 2 orang atau lebih. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sholat jamaah itu? Sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang pengertian sholat jamaah dan rukun hukum sholat jamaah, mari kita untuk materi sekarang menjelaskan tentang syarat sah imam, syarat sah makmum, kemudian posisi imam dan makmum. Pernah menjadi imam, anak-anak? Belum, Bapak. Yang selalu menjadi imam, Bapak ya, selalu jadi imam. Walaupun sholatnya di belakang, tetap jadi imam. Ya, enggak seperti itu. Kalau jadi makmum sudah pernah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sering jamaah atau tidak? Sering, Bapak. Sering saja atau sering sekali? Sering sekali. Ya bagus, saya yakin ketika kalian di pesantren di sini sudah terbiasa jamaah, di rumah juga jamaah terus. Jangan sampai tidak sholat dengan tidak berjamaah. Paham anak-anak? Karena sholat jamaah itu pahalanya berapa dibandingkan sholat sendiri? Ayo, pahalanya berapa dibandingkan sholat sendiri? 27, Bapak. 27 ya, pinter. 27 dibandingkan sholat sendiri. Bahkan pada zaman Nabi, semua sahabat itu berlomba-lomba untuk sholat jamaah. Yang tidak sholat jamaah itu ditakziai. Itu pada zaman Kanjeng Nabi. Karena apa? Setiap langkah kita menuju ke masjid itu dihitung satu kebaikan. Kemudian ketika kita jamaah, satu kebaikan satu langkah, kemudian dihilangkan satu kejelekan satu dosa kita. Lah kalau ke masjidnya naik kendaraan bagaimana Pak? Naik sepeda motor Pak? Itu bagaimana anak-anak? Ya barangkali dihitung satu ubengan pentilnya ya. Satu kali pentilnya mubeng dihitung satu langkah. Itu barangkali kalau saya jadi malaikat. Ya itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti diharapkan kalian bisa menguraikan syarat sah imam dan syarat sah makmum dengan benar. Kemudian kalian bisa membedakan nanti posisi imam dan posisi makmum
sebagai akibat dari perbedaan jumlah makmum dalam sholat berjamaah. Kemudian langkah-langkahnya nanti, langkah-langkah pembelajaran pertemuan kali ini, yang pertama nanti ada mengamati. Kalian nanti saya suruh membaca buku paket yang kalian punya, kemudian nanti diteruskan mengamati gambar-gambar yang sudah Bapak sediakan. Kemudian setelah itu nanti usahakan kalian bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan materi sekarang ini. Kemudian nanti pertanyaan itu akan kita diskusikan bersama-sama di Zoom kali ini karena kita belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan untuk penilaiannya nanti, untuk penilaian pembelajaran nanti, kita seperti biasa nanti ada penilaian sikap. Nanti sikap kalian selama mengikuti pembelajaran ini dinilai. Kemudian nanti ada penilaian tes, ada penilaian praktek. Nanti semua akan Bapak sampaikan di akhir pembelajaran. Untuk langkah pertama kita akan mengamati. Dengan pertama kali kita akan membaca buku paket. Anak-anak sudah disiapkan bukunya belum? Sudah semua ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca buku paket halaman 37. Masalah jamaah khususnya pada materi syarat sah imam dan makmum. 5 menit anak-anak ya. Ya, saya kira sudah 5 menit. Ini sudah cukup. Mari kita mengikuti pembelajaran yang langkah yang kedua. Kita mengamati gambar berikut ini. Ini gambar apa anak-anak? Ini orang apa? Ayo. Jamaah di mana ini jamaahnya? Masjid. Nah, ini apa? Ini orang sedang apa ini? Ayo. Yang Ini juga orang jamaah di mana ini? Di Kawah Putih, Sholat Pak. jamaah di tengah kali ini. Ini artinya kita boleh jamaah di mana saja. Yang penting ada imamnya, ada makmumnya. Dan ini ada anak kecil yang menjadi imam. Ini anak kecil menjadi imam. Ya, boleh anak kecil menjadi imam, yang penting sesuai syarat rukunnya. Ini juga makmum juga harus mengikuti syarat rukunnya. Ini boleh, ada Superman, ada apalagi Hulk, ada Wiro Sableng, itu semua menjadi makmum. Boleh saja jamaah makmumnya Wiro Sableng, tapi sayangnya Superman-nya celananya masih di luar, itu enggak apa-apa. Yang penting auratnya. Nah, setelah kalian ini ya masih ada ini imamnya perempuan atau laki-laki anak-anak? Perempuan. Ini boleh perempuan menjadi imam, yang penting nanti ada memenuhi syarat-syaratnya. Kalau ini imamnya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tapi ini salah karena makmumnya ini laki-laki, itu tidak boleh. Sekarang setelah kalian mengamati dengan membaca buku paket, setelah mengamati gambar ini, ayo barangkali kalian ada pertanyaan yang harus dikemukakan, kemudian didiskusikan bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau tanya? Iya, Mbak Nasiha. Ayo. Bolehkah berjamaah atau bermakmum dengan imam yang sholatnya sunnah? Oh ya, bagus. Ayo, bolehkah bermakmum atau berjamaah dengan imam yang lagi sholat sunnah? Biasanya kita kan tidak tahu, datang ke masjid ada orang sholat, kita langsung bermakmum kepada dia. Ternyata dia lagi sholat taraweh. Misalnya seperti itu. Boleh atau enggak? Ayo kira-kira kalau kita bermakmum dengan imam yang lagi sholat sunnah. Ayo saya kasih pertanyaan ini. Ayo boleh siapa yang mau jawab? Mas Ror, ayo
Coba pendapatnya gimana? Boleh-boleh saja, Pak. Oh, boleh-boleh saja. Ya, Iya. siapa lagi yang mau jawab? Mbak Siti Hafidho, ayo. Jawabannya Tidak boleh boleh, atau tidak? Bapak. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ya. Mbak Nur Ainiyah, ayo gimana jawabannya? Boleh enggak sholat jamaah? Imamnya ternyata lagi sholat sunnah. Ayo, coba. Boleh apa enggak ya, Pak ya? Oh, Saya belum ya, tahu ya, menurut. Pak ya. Oh, belum tahu ya, enggak Iya. apa-apa. Ah, Mbak, ya, ini Mas Muhandis, masuk atau tidak ini ya? Tadi kelihatannya sudah masuk. Ayo, bagaimana hukumnya kita sholat jamaah, ternyata imamnya lagi sholat sunnah. Itu Masuk, boleh Pak atau Hadir. tidak? Boleh atau tidak? Ayo, Mas Kun Muhandis, ayo jangan ngantuk aja. Tidak. Oh, ternyata kelihatannya terkendala Gambar apa sinyal. itu, Pak? Apa? Ayo Mbak Ponia, ayo boleh atau tidak Mbak Ponia? Sholat sunnah, sholat jamaah, ternyata makmumnya sholat sunnah, boleh atau tidak Mbak Ponia? Kayaknya tidak Oh, boleh ya, Pak. oh Kayaknya tidak tidak boleh ya. boleh. Iya. Atau Sekarang boleh ya, kita Pak? bahas bersama-sama. Ya, sholat jamaah itu yang penting kita dan imam itu satu gerakan. Gerakannya sama. Walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu tidak masalah. Yang penting kita gerakannya sama, gerakan sholatnya. Yang tidak boleh, kalau kita berjamaah dengan imam yang lagi sholat jenazah, ada orang sholat jenazah, kita berdiri di belakangnya sholat zuhur, sholat asar, itu tidak boleh karena gerakannya berbeda. Kalau masih satu gerakan, itu masih diperbolehkan. Ini ada Bapak dapat WA dari teman kalian, Mas Fatur Rahman, yang kelihatannya belum bisa masuk ke ini Zoom kali ini karena kendala sinyal. Ini dia WA pengalaman pribadi dia. Ketika pulang dari pesantren, dia kan di pesantren Mas Fatur Rahman itu selalu jamaah, tidak pernah meninggalkan jamaah. Ketika pulang dari pesantren, dia di terminal, ternyata sudah sepi musola terminal, sudah pada jamaah. Kemudian dengan lemasnya dia masuk ke musola tadi, ternyata dia gembira setelah membuka pintu musola, ada seseorang di pojok dalam posisi berdiri. Tidak pikir panjang, Mas Fatur Rahman langsung makmum sholat di belakang itu, niat menjadi makmum. Setelah itu Mas Fatur Rahman itu agak kebingungan, sudah lama kok makmum imamnya tidak rukuk-rukuk, masih berdiri saja. Ternyata tidak begitu lama si imam tadi noleh ke belakang sambil ngeloyor. Ternyata dia tidak lagi jamaah, tidak lagi sholat, ternyata lagi baca WA. Ternyata si itu yang dikira imam, ternyata orang yang lagi baca WA. Bagaimana yuk sholatnya Mas Fatur Rahman? Sudah kadung menjadi makmum, ternyata imamnya lagi baca WA. Sah atau tidak? Ayo, siapa yang mau jawab? Mbak Mas Rul, ayo, sah atau tidak? Oh, Asalkan tidak. syarat rukunnya sesuai, sah-sah saja, Pak. Tapi namanya sholat makmum farid. Saja. Ya, Mbak Ponia boleh atau tidak? Kalau seperti itu tadi Mas Fatur Rahman sholatnya sah atau tidak? Boleh ya, Pak ya. Ya. Mbak Nur Ainiyah, ayo. Sholatnya sah, Pak. Tetap sah. Oh, sholatnya sah saja. Terus, ayo siapa lagi? Mbak Najihah, sah atau tidak Mbak Najihah? Kok tidak kelihatan di layar Bapak ya? Ngumpet ke barangkali ya.
Ya itu sholatnya Mas Fatur Rahman yang tadinya dikira orang berjamaah, orang lagi sholat, ternyata orang lagi baca WA, itu sholatnya tidak sah, harus diulang. Karena apa? Karena tidak boleh kita bermakmum dengan orang yang membaca WA. Supaya nanti kalau kita syaratnya berjamaah kan harus ada imam. Sedangkan imam itu harus orang yang lagi sholat. Tidak boleh imam lagi makan bakso, kita ikut menjadi makmum. Ya, kalau Pak Imam biasa sholat di belakang. Ya, kalau sholat di belakang ya tetap jadi Pak Imam. Ya, kalau di tempatnya Pak Imam, imamnya itu ke kamar mandi, jamaahnya tidak batal karena yang ke kamar mandi Pak Imam. Ya, kalau imamnya ya batal. Ya, kemudian itulah beberapa masalah yang kita diskusikan. Sekarang Bapak akan memberi penjelasan tentang syarat sah imam. Yang pertama, imam itu harus apa, Nana? Islam. Kalau kita bermakmum dengan orang kafir, berarti kita harus mengulang sholat. Kemudian harus sehat akal, harus mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian imam tidak berhadas kecil maupun hadas besar. Kemudian imamnya harus laki-laki jika makmumnya laki-laki. Sedangkan perempuan boleh menjadi imam jika makmumnya perempuan. Kemudian imam diusahakan memiliki bacaan yang bagus. Di antara makmum itu diusahakan yang paling bagus itu yang menjadi imam. Kalau imamnya tidak memiliki bacaan yang bagus, makmumnya jelek semua ya enggak masalah. Yang penting yang paling bagus di antara ya yang ada di situ itu yang menjadi imam. Kemudian imam harus mengetahui rukun sholat. Imam tidak dalam keadaan menjadi makmum. Ketika imamnya itu tadinya menjadi makmum, masbuk, kemudian sudah selesai, dia menambah rakaatnya, maka boleh menjadi imam karena posisinya sudah tidak menjadi makmum lagi. Kemudian syarat sahih makmum, satu, makmum harus berniat menjadi makmum. Yang kedua, makmum hendaknya berdiri di belakang imam, jangan di depan imam. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Kemudian makmum hendaknya mengikuti imam dalam setiap gerakan, tidak boleh mendahului, tidak boleh nyalip Pak Imam ya. Kemudian makmum harus yakin bahwa sholat imam itu sah. Kalau misalnya gimana ini contohnya, misalnya kita madhab Syafi'i, kalau membaca Fatihah itu kan rukun hukumnya wajib, maka kita tidak boleh berjamaah dengan imam yang tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Kalau membacanya misalnya imam pelan, tidak keras, gimana? Ya tidak apa-apa, yang penting imam membaca basmalah. Kemudian untuk posisi imam dan makmum, jadi hukum asal dalam sholat berjamaah, imam di depan, makmum di belakang. Kemudian jika makmumnya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di sebelah kanan agak ke belakang imam. Kemudian ketika ada makmum lagi, maka si makmum yang pertama tadi mundur berjejer dengan makmum yang baru datang dan merapatkan barisannya. Jika makmumnya perempuan, niki berdirinya di belakang imam, tidak di samping kanan. Jika makmumnya satu orang laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang, sedangkan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Ini seperti gambar ini. Nah, ini sekarang jika makmumnya itu banyak, ada laki-laki dewasa, anak-anak kecil, ada waria, perempuan, anak-anak kecil perempuan, maka yang paling depan laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki, kemudian waria, kemudian perempuan, kemudian anak kecil perempuan. Ini nek Mas Fatur tidak boleh di sini ya, jajarnya ya, harus di depan. Jangan ini bareng di sini, itu tidak sah. Ini saya kira pembelajaran kali ini sudah cukup.
Kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi, saya kira kalian sudah paham semua. Apa tadi materinya anak-anak tentang apa yang Bapak sampaikan? Sholat Ya, syarat imam, syarat syarat makmum. Ya, saya kira kalian kelihatannya sudah paham semua. Kalian sudah pintar semua, sudah dipraktekkan semua. Dan untuk materi pelajaran yang akan datang, insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang makmum. Kita akan belajar tentang makmum muafik dan makmum masbuk. Untuk tes tulis dan keterampilan nanti akan Bapak kirim LKPD-nya lewat WA dan nanti dikirimkan hari Selasa depan. Jangan sampai lupa ya, semua mengerjakan. LKPD-nya nanti Bapak kirim dan pesan Bapak jaga kesehatan. Sudah vaksin semua atau belum anak-anak? Ya, cepat-cepat vaksin ya biar nanti semester 2 kita bisa masuk pesantren lagi, kita bisa belajar tatap muka. Akhirnya mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya? Kita